Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Ragil Hendy Yuliar dari kelompok 23. Nah, pada kesempatan kali ini saya itu mau melakukan tugas mingguan dari tutorial statistika 1. Jadi untuk tutorial statistika 1 ini itu menggunakan pada modul 1 ini itu menggunakan tiga software yaitu Excel, RStudio, dan Minitab. Oke, jadi langsung aja. Kita yang pertama ke Excel dulu. Oke, yang pertama tuh di Excel itu ada tabel. Nah, di sini ada soalnya juga. Itu kita isi aja langsung. Tuh, sini. Nah, habis itu kita masukin waktu tempuhnya. Kita samain dari sini. Oke, kalau misalkan udah dimasukin semua, jadi di sini kan ada ketentuannya ya. Jadi di sini tuh kita harus menentukan nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Nah, jadi eh, di Excel ini kita itu bisa pakai ke data analisis. Terus di sini tuh kita pilih yang deskriptif statistik. Habis itu di kolom ini kita blok bagian yang ini. Habis itu output range ini kita klik. Nah, ini kita pilih, kita mau munculin di mana. Mungkin kalau di sini saya mau contohin di sini deh. Nah, terus di sini summary statistiknya diaktifin. Udah, kita tinggal klik OK. Nah, jadi di sini udah muncul untuk hasil ya. Jadi di sini udah ada tuh, udah mulai dari mean, median, mode standar, kursus, fairness, dan sebagainya. Udah ada di sini nilainya. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi RStudio. Oke, jadi untuk aplikasi selanjutnya itu kita pakai yang namanya RStudio. Jadi pertama-tama ini kita klik yang namanya yang file, new project. Nah, habis itu kita ke existing. Nah, ini kita pilih file yang kita mau pakai nanti. Buat yang ada isi file yang tabel tadi, yang di Excel tadi. Nah, habis itu kita create project. Nah, sebentar. Ini kalau misalkan udah, kita ini aja ya, kita ketik Ctrl Shift N. Nah, habis itu ini kita silang, kita hapus aja yang ini. Oke, jadi kalau misalkan awal-awal ini kita install package-nya dulu. Jadi komennya itu kita ketik install.package dalam kurung read XL. Nah, ini tapi kita aktifin dulu read XL di sini. Ini kita ketik dulu. Nah, habis itu kita ketik yang kayak tadi. Nah, kalau misalkan udah, ini kita coba running dulu. Ini kita yes aja. Kita tinggal tunggu.
Oke, jadi di sini untuk proses runningnya itu udah selesai. Nah, selanjutnya itu kita mengaktifkan package-nya dulu. Jadi caranya itu ketik library dalam kurung read Excel tadi. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal running lagi aja. Nah, ini udah nih berarti ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita membaca data pada Excel tadi. Jadi caranya itu kita harus ketik datal read Excel, terus kita masukin nama file Excel tadi. Namanya itu harus benar. Terus sheet 1, terus bawahnya itu kita kasih print datal. Oke, kalau misalkan udah diketik kayak begini, kita tinggal running aja. Nah, jadi di sini data-datanya udah masuk. Selanjutnya itu kita mencari nilai dari minimal maksimalnya, terus median, sama kuartilnya. Jadi caranya itu kita ketik min atau max atau mean atau selanjutnya, terus di sebelahnya itu kita lanjut pakai datal, terus kayak lambang uang gitu, terus kita masukin tuh kutip waktu tempuh per menit tadi. Oke, nanti kita masukin kayak begini, ya kayak tadi. Nah, selanjutnya di sini kita coba running dulu aja. Kita coba running. Oke, jadi di sini udah berhasil. Selanjutnya itu kita harus mencari variannya dulu. Caranya itu kita ketik var. Nah, selanjutnya ini sama kayak yang ini. Oke, kalau udah kita running dulu aja. Nah, di sini kita udah nemukan var-nya. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai, mencari range-nya. Jadi cara mencarinya itu sama kayak var, tinggal depannya var ini diganti sama range. Oke, kalau udah kita tinggal running aja. Nah, di sini kita udah dapat nilai dari range-nya. Habis itu selanjutnya itu kita mencari dari modusnya. Jadi untuk mencari dari modusnya itu kita ketik table, habis itu selanjutnya sama kayak ini. Cuma di modus ini kita harus masukin komen lagi, yaitu modus, terus arah ke kiri, s titik numerik, habis itu kita masukin name, terus which.max, habis itu table, terus selanjutnya yang ini, yang datal, udah tinggal kita kasih kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup. Nah, habis itu di bawahnya ini kita print modus. Nah, ngetik kayak begini. Kalau udah kita coba running. Oke, jadi di sini kita udah nemu nilai dari modusnya. Selanjutnya itu kita bakalan menghitung skewness dan kurtosisnya. Jadi untuk menghitung eh, skewness dan kurtosis itu kita harus menginstal package dulu, yaitu yang E1071. Nanti selanjutnya itu tuh kita aktifin E1071 itu pakai command library. Nah, selanjutnya itu nanti datanya itu kita masukin tuh yang datal sewaktu tempuh yang ini. Nanti di situ di bawahnya itu kita tulis kewness. Habis itu tipenya tipe 2. Nah, selanjutnya itu kurtosis juga sama kayak begitu. Nah, kayak begini. Kalau udah kita running aja. Nah, di sini udah berhasil. Selanjutnya itu kita buat file kita buat histogramnya. Jadi untuk membuat histogram itu kita pakai komen his, habis itu kita masukin yang ini yang kayak tadi yang datal. Habis itu selanjutnya kita kasih main sama dengan histogram. Terus namanya itu histogram sama nim kita. Jadi di situ karena saya nimnya 4 jadi masukin 4. Nah, habis itu di bawahnya itu kita kasih xlab sama dengan waktu tempuh per menit. Habis itu ylab-nya itu kita kasih frekuensi. Terus kita kasih lagi col sama dengan sky blue, bordernya kita kasih warna biru. Nah, kalau misalkan udah diketik tadi, selanjutnya itu di bawahnya itu
masukin juga ini kuartilnya, key sama dengan kuantil, terus data tadi, yang data yang kayak tadi diketik, habis itu di sini key 1, key 2, key 2, key 3, key 3. Nah, kalau misalkan ini udah ditulis, kita tinggal running lagi aja. Nah, untuk histogram di sini udah muncul, terus selanjutnya itu kita beralih ke box plot. Oke, kalau untuk box plot ini komennya beda. Jadi kita pakai komen box plot. Oke, kalau untuk box plot ini kita komennya itu pakai box plot, terus tanda kiri list start sama dengan matrix min, terus kita kok pastiin tadi, terus kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Habis itu di sini kita nilai nilai max-nya. Itu terus di bawahnya itu n sama dengan length, terus masukin ketikan tadi. Terus di sini masukin conv-nya itu matriks C Q1 sama Q3. Terus selanjutnya di bawahnya ini di box plotnya ini kita masukin, aduh lobet. Oke. Selanjutnya itu di sini kita masukin yang apa namanya? Nama yang mau kita masukin ke sini. Nah, habis itu di sini YLab-nya itu waktu tempuh, terus di sini min waktu tempuh, terus ininya juga sama, samain. Nah, di sini kita pakai warna merah dan warna hitam. Kalau misalkan udah, di sini kita tinggal running aja. Nah, jadi untuk box plot seperti ini. Selanjutnya itu yang terakhir, kita bakalan membuat bar plot. Untuk bar plot ini kita rada simpel ya bikinnya. Jadi kurang lebih komennya gini. Nah, untuk membuat bar plot, komennya itu kayak begini. Jadi bar plot, terus data waktu tempuh menit tadi, terus name-nya ini data data pengiriman. Jadi nama nama yang di dalam bar plot nanti, nama data pengiriman. Terus di sini YLab-nya ini waktu tempuh. Terus di sini kita masukin judul di atas sini di atas ini yang kayak tadi. Nah, habis itu Xlab-nya ini pengiriman. Terus kalau itu kita pakai yang rainbow biar jadi warna-warni. Nah, ini kalau misalkan udah kita tinggal running aja. Oh iya, sorry guys, izin revisi. Jadi ini untuk YLM ini harusnya 0,60 ya. Jadi yang harus di atas 50. Biar yang ini kan datar kan jadinya, kayak nggak kelihatan apa-apa. Cuma kalau misalkan di atas 0,50 jadinya begini. Oke, untuk selanjutnya kita ke aplikasi Minitab. Oke, jadi untuk aplikasi yang terakhir itu ada Minitab. Jadi yang pertama-tama tuh kita harus copy file dari Excel tadi. Kita copy, terus kita tinggal paste aja. Ini kita move aja. Nah, kalau misalkan udah, kita klik start, terus basic statistik, display deskriptif. Sorry. Di awal-awal kita ini dulu. Oh iya benar deh. Nah, yang bagian atas ini kita pilih yang C2. Nah, untuk yang bagian bawahnya kita pilih yang C1, yang pengiriman. Habis itu statistiknya kita pencet. Nah, karena di sini tadi itu kita mau cari nilai min, variance juga kita aktifin jadinya. Mode juga kita aktifin, range kita aktifin, skewness kurtosis juga kita aktifin, sama cumulative n kita aktifin. Kalau misalkan ini udah kita centang, habis itu kita tinggal oke aja. Nah, kalau misalkan ini udah, kita tinggal oke lagi. Oh iya, sorry guys, ternyata ada revisi lagi. Jadi untuk yang deskriptif statistik ini, kita revisi ya. Ini kita hapus dulu aja. Nah, jadi basic statistik, display descript. Nah, jadi untuk yang by variable ini ternyata nggak usah diisi guys. Jadi dikosongin aja. Jadi yang diisi cuma yang bawahnya doang. Udah, habis itu ini udah sama kayak tadi. Habis itu udah kita tinggal oke aja. Nah, jadi yang deskriptif statistik harusnya kayak begini. Oke, jadi untuk selanjutnya itu kita ke graph. Nah, habis itu di sini kita mau nampilin histogram. Jadi kita pilih yang histogram. Habis itu kita pilih yang simple. Kita double klik aja. Habis itu yang di sini kita pilih yang C2.
Kalau misalkan udah, kita tinggal okein aja. Nah, di sini untuk histogram udah muncul. Selanjutnya itu kita mau nampilin box plot. Jadi kita tinggal pilih yang box plot. Ini juga sama, kita pilih yang simple. Ini juga sama, kita pilih yang C2. Terus kita oke. Nah, untuk box plot di sini udah muncul. Selanjutnya itu kita mau yang bar chart ini. Kita tinggal klik. Ini yang bar chart ini, yang bagian atas ini kita ubah jadi values from a table. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih yang simple. Nah, untuk yang atas ini kita pilih yang C2 dan untuk yang bawah ini kita pilih yang C1. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal oke aja. Nah, jadi di sini udah muncul bar chartnya. Oke, mungkin tutorial dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.